Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mariski Purba, SE SOS MSI, NIDN 0031038506. Saya sebagai dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang mengampu di bidang Public Relation. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Public Relation. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation yang mencakup DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan poin yang akan saya uraikan meliputi: pertama, identitas mata kuliah; kedua, deskripsi mata kuliah; tiga, sistem pembelajaran; keempat, materi perkuliahan; kelima, metode pembelajaran; keenam, sistem penilaian. Mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation merupakan mata kuliah wajib dan diperuntukkan untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU semester 2 dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah KOM 1203. Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana terbentuknya sejarah public relation, pengertian mendasar public relations, menjabarkan grand teori dalam public relation, manajemen konflik yang dilaksanakan oleh public relation, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan public relation dalam memanfaatkan media sebagai upaya membentuk opini publik. Mendalami bagaimana public relation menjalin hubungan dengan stakeholder serta mengembangkan konsep iklan layanan masyarakat sebagai salah satu media public relations. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation ini meliputi CPL nomor 04, yaitu mampu menganalisis dan menerapkan teori serta konsep dasar ilmu komunikasi. Dengan CPMK 12, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dalam ilmu komunikasi. CPMK 13, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar keahlian ilmu komunikasi. Mata kuliah ini juga memiliki sub CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar public relation. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis public dan bentuk-bentuk hubungan dalam public relation. Lalu ada sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis produk tulisan dalam bidang public relation. Yang terakhir, sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis strategi public relations. Capaian pembelajaran tadi tentunya didukung dengan materi perkuliahan sebagai berikut. Materi perkuliahan pertama yaitu konsep dasar public relations. Materi kedua adalah sejarah public relation di dunia dan di Indonesia. Materi yang ketiga, kehadiran humas dalam organisasi. Keempat, hubungan internal public relation. Kelima, public relation sebagai sumber eksternal. Materi keenam, citra dalam public relation. Materi ketujuh, komunikasi yang efektif dan syarat menjadi praktisi public relation yang baik. Materi ke-8, penulisan feature, artikel mendalam. Ke-9, surat pembaca. Ke-10, strategi public relation, analisis SWOT. Yang ke-11, etika public relations. Ke-12, public relation dan manajemen krisis. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen dengan sistem team teaching. Perkuliahan diselenggarakan sebanyak 14 kali pertemuan luring atau daring yang mencakup penyampaian materi inti dan diskusi kelas, termasuk 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi ceramah, presentasi kelompok, diskusi, dan project based learning. Moda pembelajaran menerapkan sistem blended learning, di mana perkuliahan dapat dilaksanakan secara sinkronus, yaitu luring dan daring, asinkronus dengan memanfaatkan platform e-learning kelas USU. Platform ini juga dimanfaatkan untuk 1. Merekam kehadiran mahasiswa, 2. Mengupload materi perkuliahan, 3. Menjadi wadah bagi pengumpulan tugas mahasiswa, 4. Menjadi sarana perkuliahan dan ujian daring, 5. Manfaat pembelajaran lainnya. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 1. Observasi.
diperoleh melalui kuis dengan indikator ketepatan jawaban mahasiswa dengan bobot kuis 10%. 2. Unjuk kerja. Diperoleh melalui presentasi kelompok dengan indikator kesesuaian materi, kelengkapan materi, serta kerjasama tim. Kemampuan menjawab pertanyaan peserta kelas dan dosen pengampu, bobot presentasi sebesar 20%. 3. UTS. Diperoleh melalui ujian tertulis dengan indikator kelengkapan jawaban, kemampuan memberikan contoh, serta tata bahasa yang baik. Bobot UTS adalah 15%. 4. Project Based Learning. Penugasan mahasiswa untuk melakukan wawancara dan observasi lapangan terkait strategi dan manajemen krisis organisasi disajikan dalam bentuk laporan dan dipresentasikan. Bobot Project Based Learning di 40%. 5. UAS. Diperoleh melalui ujian tertulis dengan indikator kelengkapan jawaban, kemampuan memberikan contoh, serta tata bahasa yang baik. Bobot UAS adalah 15%. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada mata kuliah Dasar Public Relations untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara. Berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Dasar Public Relations. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Ya, kita hari ini di kelas dasar-dasar PR, dasar-dasar humas. Ini pertemuan ke-6. Yang lalu kita mempelajari tentang eksternal PR. Eksternal PR itu bagaimana di PR itu kan ada internal dan eksternal. Jadi fungsi dari eksternal juga ada, internal juga ada. Ada yang mau bertanya tentang eksternal PR? Cukup ya. Nanti kalaupun ada yang mau melengkapi atau ada yang mau bertanya tentang eksternal PR ataupun internal PR atau yang minggu lalu kita ajarkan, yang kita pelajari, kita boleh saja silakan aja bertanya, silakan juga berdiskusi di kelas ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang image. Ya, jadi sesuai dengan RPS kita hari ini itu pertemuan hari ini itu adalah tentang image. Nah, nanti kita akan melihat presentasi ya dari kelompok berapa? Kelompok 3. Dari kelompok 3 akan presentasi. Saya harapkan teman-teman di sini juga memberikan masukan ya, ada respon, ada pertanyaan ataupun kalau ada kritik tentang presentasi dari kelompok 3. Nah, untuk itu silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan segala presentasinya. Oke, kelompok 3 sudah siap? Silakan kalau sudah siap, sudah siapkan presentasinya, boleh langsung presentasi. Sekali lagi teman-teman, nanti untuk yang lain bisa merespon, bertanya, juga memberikan kritik juga boleh. Nanti setelah kelompok ini presentasi akan ada tanya jawab, kita akan review sama-sama juga dan saya akan memberikan penjelasan apa sih sebenarnya image atau apa sih image itu, apa itu corporate image, apa itu sebenarnya, apakah perlu atau tidak sebenarnya image, citra dalam perusahaan itu sendiri. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya untuk mempresentasikan dari kelompok 3 mengenai hasil pembahasan kami mengenai corporate identity. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai corporate identity dari perusahaan Paragon Corps. Bagaimana cara dia menampilkan dirinya di publik, di depan umum. Sehingga apa tujuannya? Untuk masyarakat, untuk konsumen nantinya tahu, oh ini perusahaan ininya ternyata. Nah, itulah tujuan dari corporate identity.
Nah, jadi di dalam corporate identity itu terdiri dari produk yang pertama, pastinya produk. Yang kedua ada harga, logo, nama, alat tulis, brosur, tanda, kartu kunjungan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari corporate identity itu adalah untuk membangun identitas perusahaan dan meningkatkan kredibilitas dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Nah, untuk sign adalah tanda. Nah, jadi sign itu adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan menggunakan berbagai simbol dan elemen untuk menciptakan kesan yang unik dan mudah dikenali. Ini mencakup logo, warna, tipografi, dan bahkan desain grafis untuk membedakan perusahaan dari kompetitornya. Sign dalam konteks ini berfungsi sebagai tanda pengenal utama yang membantu konsumen dan stakeholder untuk mengenali dan membedakan perusahaan dari yang lain. Contoh yang pertama ada logo yang tadi sudah dijelaskan, ada logo dan branding wall. Jadi seperti gedungnya itu ada dinding utama di kantor Paragon atau pabrik menampilkan logo besar Paragon Technology dan Innovation dengan warna resmi kayak biru, emas, atau sesuai merek turunannya seperti Wardah hijau Tosca. Lalu yang kedua ada counter Wardah di toko, signage counter Wardah di mall atau apotek dengan logo Wardah dominan dan warna hijau Tosca dan putih. Lalu yang ketiga ada signage produksi dan safety, tanda arahan di pabrik Paragon dengan tulisan area produksi atau laboratorium R&D menggunakan font resmi. Lalu ada simbol safety contohnya seperti helm dan sign larangan merokok. Selanjutnya ada figur or karakter. Nah, buat Paragon ini mereka punya maskot ada 4, yaitu namanya itu Parako. Nah, mereka ini masing-masing punya nama. Yang kuning itu bernama Genta, buat yang ungu itu bernama Karin, dan juga buat yang biru itu bernama Novo, dan yang terakhir untuk yang warna pink itu bernama Dila. Nah, mereka ini menggambarkan 5 value Paragon, yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan juga inovasi. Sekian bagian saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah ini saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semuanya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 3 karena sudah mempresentasikan presentasinya dengan baik. Di sini saya Dea Cynthia ingin bertanya tentang krisis identitas dalam satu perusahaan. Nah, kalau ngelihat dari Paragon Corp, teman-teman sudah mempresentasikannya dengan baik secara lengkap. Tapi di sini saya pengen bertanya, apakah Paragon Corp itu pernah menghadapi krisis identitas terhadap merek tersebut, atau apakah ada tantangan dalam menjaga persepsi publik? Nah, kalau ada, gimana cara Paragon Corp itu mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Farah dari kelompok 7 ingin mempertanyakan soal Paragon Corp ini kepada kelompok yang telah mempresentasikannya. Jadi kan kita tahu nih, kalau misalnya kita setiap harinya itu sudah pakai produk dari Paragon. Seperti tadi moderator sudah memakai produk Cup, mungkin juga teman-teman yang perempuan udah pakai produk yang dari Wardah gitu. Dan produk-produk ini itu terus mengalami repackaging gitu, dimana tadi kita melihat bahwa packaging ini menjadi salah satu hal yang menjadi ciri khas gitu dari Paragon ini. Nah, menurut kelompok 3, seberapa penting terus untuk melakukan repackaging gitu terhadap produk-produk yang ada, sementara kita tahu kalau misalnya enggak pun di repackaging kita tetap pakai kan produk dari Paragon ini karena udah tahu kualitasnya itu baik gitu. Jadi seberapa penting untuk melakukan repackaging. Terima kasih. Jadi silakan kelompok 3 jawab aja sesuai yang kamu bisa, nggak apa-apa. Justru kelas ini adalah kelas seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama kita, kelas kita ini kelas yang sangat-sangat boleh sekali salah, boleh juga bertanya. Justru di kelas ini kita membuat interaksi kayak mana sebenarnya apa yang kamu ketahui, apa yang saya ketahui, kita diskusikan dalam kelas ini. Yang jelas teman-teman di sini juga boleh ya, nanti silahkan memberikan masukan. Kalaupun ada kekeliruan pendapat yang teman kita sampaikan ataupun saya sampaikan, boleh. Kelas ini ya kelas interaksi, dalam kelas ini kita bebas sama-sama belajar. Baik, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kepada Dea yang sudah memberikan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah pernah PT Paragon itu mengalami permasalahan atau krisis dalam perusahaannya? Kemudian bagaimana cara mereka menghadapi krisisnya? Nah,
kalau kami memang belum ada jawaban konkret mengenai titik permasalahan apakah PT Paragon itu pernah mengalami permasalahan. Tapi kalaupun misalnya ini kami bisa menjawab seandainya sebuah PT Paragon itu mengalami permasalahan, nah ada beberapa pihak yang bakal pastinya membackup atau artinya membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama pasti adalah CEO-nya, kemudian adalah pemimpin dari perusahaannya. Nah, PT Paragon ini memiliki ini sekarang dipimpin oleh Pak Herman Subakat. Nah, Pak Herman Subakat ini adalah CEO dari PT Paragon Corps. Nah, dia adalah kunci dari semua hal yang terjalan di PT Paragon itu. Jadi dialah pihak pertama yang pastinya bakal membackup ketika ada krisis dari mungkin dari internal PT Paragon itu sendiri. Kemudian ada ketua atau pemimpin dari perusahaannya yaitu Pak Salman Subakat juga. Jadi sama-sama memiliki marga Subakat mungkin ya. Jadi mereka itu adalah pihak pertama yang pastinya bakal membackup langsung ketika ada krisis dalam perusahaan tersebut. Kemudian jika ada kendala lagi dalam pihak internal maupun eksternal, misalnya ada konsumen yang marah ini PT Paragon ini menciptakan produk CAF, tapi kok kayaknya CAF ini kurang berpengaruh, kurang berefek bagi kulit saya, misalnya gitu. Kayak saya tadi kan memakai produk CAF ya kan. Nah, jadi begini, kalau misalnya ada permasalahan, itu tugasnya kalau misalnya kita pernah belajar, krisis dari perusahaan itu diselesaikan oleh pihak humas, hubungan masyarakat. Jadi setiap perusahaan pastinya punya akan humasnya masing-masing. Nah, mereka lah yang akan menjaga ini. Misalnya ada pihak media dari luar menanyakan, ini perusahaan PT Paragon menciptakan produk abal-abal misalnya. Nah, itu tugas humas, bagaimana cara dia menyelesaikannya. Kemudian nantinya akan diselesaikan secara internal oleh CEO-nya dan pemimpin perusahaannya. Setahu kami begitu dia. Kira-kira bisa dipahami dan bisa dimengerti? Sip. Oke, pertanyaan kedua tadi dari Farah ya. Silakan. Oke, terima kasih Farah pertanyaannya. Nah, kurang lebih tadi pertanyaannya tentang seberapa penting bagi perusahaan atau di sini kasusnya adalah Paragon untuk melakukan repackaging produk. Nah, repackaging produk itu kan biasanya hadirnya itu dari komplain ataupun kritik dari konsumen. Mungkin packagingnya itu bocor atau apa. Jadi semuanya itu hadirnya dari kritik-kritik konsumen. Nah, jadi kalau Paragon itu merepackaging produk juga itu keuntungan juga untuk Paragon. Jadi kalau dia memperbaiki kemasan produk dia, jadinya konsumen itu malah akan semakin sering untuk membeli produknya. Nah, terus cara supaya orang ataupun konsumen itu tahu kalau produknya ini tuh berubah packaging itu adalah dengan mereka tuh tim sosial media mereka tuh membuat konten bahwa oh ada repackaging produk dari produk misalnya Cushion Wardah atau Taffy dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, apakah bisa diterima Farah? Terima kasih. Oke, baik, kita aplaus untuk kelompok 3. Bagus. Ya, dah cukup. Oke, kembali balik. Baik, tadi tentang Paragon ya. Paragon, teman-teman di sini sebelum nanti masuk ke ke penjelasan dari saya, review dari saya untuk penjelasan mengenai corporate image ya. Sebenarnya inilah yang saya sampaikan pada kalian mampu melihat atau membuat penjelasan ya, membuat PowerPoint dari sini yang bisa kalian lihat juga di satu usuta dari platform kita. Oh ya, saya mau mengingatkan jangan lupa untuk absen sudah saya buka. Jadi selama kelas ini itu saya buka, ketika kalian selesai akan saya tutup. Silakan akses sendiri. Jangan lupa ya. Oke, baik, saya akan review sedikit ya. Saya mau reviewnya adalah
kelompok ini udah bisa sih sebenarnya membuka kelas 1 sendiri, kelas yang bisa menjelaskan public relation, karena sudah memasukkan apa sih sebenarnya tentang corporate identity. Kita lihat dulu dari sini, kira-kira ada yang kurang nggak dari sini? Merupakan cara apa corporate identity ya? Merupakan cara suatu perusahaan yang menampilkan dirinya sendiri, yang mana dapat membentuk pandangan publik dari produk, harga, logo, nama, alat tulis, brosur, tanda, kartu kunjungan, dan lain-lain. Pentingnya identitas ini oke. Ini adalah secara umum yang bisa kita lihat dari corporate identity. Kenapa perlu identitas? Teman-teman di sini kenapa perlu identitas? Kenapa? Biar bisa dikenal, oke? Kenapa harus dikenal? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Itu dia. Jadi kenapa perlu identitas? Identitas supaya dikenal. Kenapa harus dikenal? Seperti itu. Nah, kenapa harus dikenal? Karena kita ada. Jadi teman-teman di sini juga, kenapa kita harus? Karena kita ada. Jadi begitu juga di public relation. Public relation itu bagaimana sebenarnya fungsi dari misalnya perusahaan, fungsinya adalah bagaimana perusahaan kita, kelompok kita, atau seseorang yang kita wakili punya identitas, dikenal, dan dia ada gitu. Jadi gak sekedar ya biasa-biasa saja gitu. Nah, makanya PR itu juga sangat-sangat mempunyai peran yang penting. Kalau kita ngomongin di awal, apa sih tugasnya public relation gitu ya? Saya pernah sampaikan sama kalian, public relation itu tugasnya, kita pernah analogikan ya di kelas kita, bahwa dia ada di pagar ya, ngurusin pagar ya. Kita bisa dia di ruangan, bisa dia di dapur, bisa di mana-mana gitu ya. Public relation itu punya fungsi yang bisa di dalam dan bisa di luar. Makanya di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa ada fungsi internal, ada fungsi eksternal, dan kita memerlukan orang yang memang perlu yang bisa melihat kita dari dalam dan dari luar. Itu dia. Kalau tadi kenapa kita perlu identitas supaya dikenal. Tapi kalau kita ngomongin di perusahaan, ujung-ujungnya ketika punya identitas, ada individual interpretation ya, ada interpretasi dari masing-masing orang yang melihat ini ada corporate image, dan setelah itu menjadi namanya perusahaan harus ada value-nya, ada keuntungan dan lain-lain. Nah, ini bisa kalian lihat nanti, saya ada juga share ini di platform satu usu kita, kalian bisa lihat di satu mahasiswa, ini akan saya share. Ini menurut Lansquared ya, Rounding Sandberg tentang corporate identity. Nah, ini teman-teman, bagaimana dari gambar ini, saya mau tanya sama kalian, kira-kira kalau melihat gambar ini, apa di pertanyaan kalian? Melihat gambarnya dulu ya, saya nggak usah menjelaskan. Kira-kira apa kalau dari bentuk ada bulatan di sini, ada bulatan di sini, silakan. Kalau saya lihat ini kan kayak rantai ya Bang, sebuah rantai. Otomatis kalau saya menginterpretasikan sebuah rantai itu adalah satu hal yang harus sama-sama muter gitu. Oke. Nah, silakan, apa lagi? di situ kan ada, kalau saya lihat di gambarnya juga ada kata behavior, ada simbol, ada communication, dan di tengahnya ada corporate identity. Nah, menurut saya semua hal tentang corporate identity itu harus saling melengkapi, di mana di dalamnya itu banyak hal yang harus saling juga membackup lagi tuh Bang, istilahnya. Ada kepercayaan, ada simbolnya, ada communication di dalamnya untuk membentuk citra dalam perusahaan itu sendiri. Itu menurut saya Bang. Oke, makasih. Satu lagi silakan. Kalau saya lihat slide yang di depan Bang, dua roda itu kayak saling ketergantungan Bang. Jadi misalnya pokoknya nggak bisa kepesan gitu Bang, kayak ya udah satu paket gitu. Oke. Cukup? Ada lagi? Itu aja Bang singkatnya. Nah, inilah yang termuncul di corporate image. Paragon. Kalian tahu nggak Paragon itu dulu sebelum dijelaskan sama kelompok 3? Pernah kebayang nggak Paragon itu apa? Kirain Paragon itu tuh perusahaan yang produknya itu cat dinding. Betul. Paragon itu salah satu merek cat dinding memang. Paragon bener.
Itu memang benar. Nah, jadi di kepala kita pasti begitu. Jadi taunya Paragon tuh di sebelum dia terkenal sebagai perusahaan yang memang produksi alat-alat kecantikan atau kebutuhan sehari-hari, dia memang merek cat gitu. Paragon itu juga ada di Surabaya. Paragon itu Mall Paragon ada. Di Jawa ya, Mall Paragon tuh ada. Jadi memang Paragon tuh punya arti sendiri juga gitu. Yang mungkin kita nggak bisa jelaskan di dalam waktu yang singkat ini ya. Jadi teman-teman balik lagi bahwa dari sini, dari ada kita lihat corporate identity, ada komunikasi, ada behavior, ada simbol yang itu corporate identity, dia akan menangkap apa itu corporate image yang kebentuk, teman-teman. Ada corporate image, ada corporate identity. Image, sorry ini kebalik sih sebenarnya. Identity, bisa juga. Image itu dari mana? Dari kita konsumen atau eksternal lah gitu. Identity dari misalnya konsumen, di dalamnya misalnya pekerjanya ya, atau pekerjaannya lah, pekerja internal. Jadi yang bisa menampilkan identitasnya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Yang bisa melihat image-nya adalah orang-orang yang ada di luar gitu. Jadi apa yang kalian tampilkan dari dalam itu yang akan ditangkap orang di luar. Nah, identitas ini cukup lama dalam waktunya, dia bisa perlu waktu yang lama, ya, waktu yang lama. Ini juga waktu yang lama. Nah, image itu kalian bisa lihat, image itu bisa berubah dalam waktu dekat, hancur, jelek. Identitas itu, walaupun identitas itu tetap dengan sama, tapi dia bisa bertahan. Pertanyaannya, bagaimana bisa image ini tetap bertahan dengan identitas yang ada? Terima kasih, hari ini saya mau kalian minggu depan untuk kelompok yang lain mempresentasikan tambahan dari penjelasan yang hari ini. Kelompok 3 sekali lagi makasih. Minggu depan untuk presentasi kelompok berikutnya kita akan review lagi. Kalaupun ada pertanyaan silakan nanti boleh di luar kelas juga boleh bertanya dengan saya. Kita tetap bisa ngobrol mengenai apa itu image, apa itu citra dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sekian dari video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar Public Relations pada mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.